Lalu apa alasan Kejagung menunda proses pemeriksaan Capres-Cawapres, caleg hingga kepala daerah yang terkait dengan kasus dugaan korupsi hingga pemilu 2024 selesai digelar? Kami bahas bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Ketut. Halo, selamat sore Mbak Tiffany, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Pak Ketut sudah bergabung dengan CNN Connected pada sore hari ini. Terkait dengan alasan Kejagung menunda, bukankah seharusnya penanganan untuk kasus-kasus korupsi ini lebih dipercepat Pak Ketut untuk bisa mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas lagi? Jadi saya jelaskan di sini bahwa instruksi terkait hal yang sama ini sudah 2 kali kita laksanakan, kita keluarkan, yaitu di tahun 2019, yaitu instruksi Jaksa Agung nomor 9 2019 tentang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dan instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2023 tentang pemilihan umum serentak tahun 2024. Ini tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga netralitas dan independensi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kejaksaan. Kemudian menjaga marwah kejaksaan dalam rangka penegakan hukum untuk tidak digunakan alat kepentingan politik tertentu. Nah itu. Dan yang ketiga yaitu untuk menghormati asas presumption of innocence, ya, asas legalitas ya bagi mereka juga sebagai calon peserta pemilu. Dan yang keempat adalah turut serta menyukseskan proses demokratisasi yang ada di Indonesia di tahun 2024 itu loh. Sehingga dengan adanya instruksi ini ya tidak menimbulkan kegaduhan baik di pusat maupun daerah ketika proses pemilihan umum sedang berjalan. Seperti itu sebenarnya. Oke, diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan, tapi tentunya terkait dengan keputusan dari Kejagung ini banyak juga yang kontra Pak Ketut. Karena berbeda dengan KPK yang katanya tetap jalan untuk terus memproses kasus-kasus korupsi. Mengapa banyak yang menganggap Kejagung ini seperti sangat berhati-hati sehingga harus menunda itu kasus yang berkaitan dengan capres, kemudian cawapres, calon legislatif, kemudian sampai dengan kepala daerah sampai nanti pemilu selesai digelar. Bagaimana kalau sebaliknya nanti Kejagung yang dianggap berpolitik gitu? Jadi begini, perlu saya jelaskan ya, untuk di KPK itu kan tidak ada sampai di daerah-daerah ya, seperti Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Kacap Jari. Karena instruksi ini tidak hanya berlaku di Kejaksaan Agung, tapi sampai ke daerah-daerah. Satu itu. Yang kedua, di KPK seperti kita tahu bahwa untuk perkara-perkara yang sifatnya OTT, operasi tertangkap tangan, itu harus memang terus dilaksanakan, tidak boleh berhenti. Begitu juga kalau di Kejaksaan ketika kita menangani perkara-perkara OTT. Yang dimaksud dalam instruksi ini perlu saya jelaskan bahwa ketika kita menerima laporan dan pengaduan ya di bulan Oktober setelah ada suatu penetapan calon peserta pemilu. Nah itu yang kita harus garis bawahi ya. Kalau sekarang masih bakal calon ya masih bisa kita periksa. Nah sampai kapan? Sampai pada ada putusan dari KPU ada dinyatakan pemenang. Nah ketika dinyatakan ada pemenangnya ketika itu juga yang tersangkut kasus korupsi ya kita tindak sesuai dengan aturan hukum gitu. Intinya kami menghormati proses hukum, menghormati asas praduga tak bersalah dan juga menjaga netralitas dan independensi kejaksaan dalam hal ini. Oke, komitmennya akan terus dan tetap memproses secara hukum. Tapi di luar sana ada yang bertanya juga, kalau penundaan ini nantinya dikhawatirkan bagi peserta pemilu terduga korupsi justru nanti bisa saja menghilangkan alat atau barang bukti. Bagaimana itu Pak Ketut? Begini, untuk mendudukkan suatu case building itu ya, kasus korupsi itu kan tidak semudah seperti OTT ya, seperti perkara-perkara tindak pidana umum lainnya. Semua harus berdasarkan alat bukti dan tidak mungkin bisa dihilangkan kalau misalnya pengadaan barang dan jasa, misalnya seperti itu kan. Itu prosesnya panjang, Mbak. Kalau kita kan hanya memakan waktu ini sampai bulan Februari, Oktober sampai Februari, hanya 5 bulan saja gitu loh. Sehingga kita akan bisa menyelesaikan proses demokratisasi ini baik dari pusat maupun daerah itu berjalan dengan aman dan lancar, jurdil dan objektif, independen dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Jangan sampai ada stigma setelah kita panggil orang yang bersangkutan di black campaign sama lawan-lawannya. Ini yang kita takutkan karena hal-hal seperti ini sering terjadi di daerah justru. Maka dari itu instruksi yang dikeluarkan Pak Jaksa Agung tidak hanya berlaku di Kejaksaan Agung, tapi juga berlaku di daerah-daerah. Karena di daerah juga melakukan pemilihan umum secara serentak seperti itu. Oke, untuk kasus yang sudah berjalan bagaimana Pak Ketut?
Kalau kasus sedang berjalan ya tidak masalah, tetap kita jalan, tidak ada masalah. Baik dia sebagai calon sekarang, calon, terus besoknya jadi calon tetap kita laksanakan. Ini khusus untuk kasus-kasus yang kita terima di bulan Oktober. Kadang-kadang kan ketika kita melaksanakan satu proses demokratisasi, laporan-laporan dari masyarakat ini banyak banget dan belum tentu menunjukkan suatu kebenarannya. Nah, ketika kita melakukan suatu pemeriksaan, ini yang kita takutkan. Jadi ada stigma negatif, dijadikan black campaign bagi lawannya. Itu yang kita takutkan. Ya, kita juga nggak mau aparatur kita yang ada di daerah juga digunakan sebagai alat politik ke depannya. Itu yang diinginkan oleh Pak Jaksa Agung. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kapuspankum Kejagung sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected pada hari ini. Salam sehat selalu Pak Ketut. Terima kasih Mbak Tiffany, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.